Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kemarin separuh ya maklum depan kita lanjutkan yang separuh lagi. Wa amma darajatul anapun utawi kang angkat derajat wa ifsa'is salami lan pulo salam. Ayat tegese harus salami nerangaken salam bainan nasi ing antarane manungsa bi antusal lima kelawan yen salam alaman ing atase wong ngaraf tahu kang weruh sira ing man wa malam ya ta'rifahu lan wong kang ora den weruhi. Jadi senantiasa uluk salam atau memberi salam baik kepada orang yang diketahui maupun orang yang tidak dikenal. Jadi seperti itu, ketika bertemu dengan orang salam baik yang dikenal maupun tidak. Misalnya kita ada rapat atau ada pertemuan dengan lingkungan kerja kita yang awalnya belum kita kenal, kita salam dulu. Kita masuk ke rumah orang lain, salam dulu. Kita mau pergi kemana, salam dulu, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah yang mengangkat derajat itu adalah uluk salam. Wa in ngamut ta'ami lan memberi makan. Wa'id ngamuto amilan memberi makan lidhoifi maring tamu wal ja'i lan wong kang luwe. Jadi memberi makan kepada tamu dan kepada orang yang lapar. Itu salah satu nopo sunah Rasul itu. Tamu itu adalah raja, jadi harus disambut ataupun dimuliakan sebaik mungkin. Makanya nopo kadang-kadang kita kan masih ya nembe Idul Fitri nih. Makanya Idul Fitri ngoten niku kenapa di budaya kita di Indonesia niku disediani jajan yang sangat banyak, kadang juga dimasakkan opor ayam, ada yang lontong tahu dan lain-lain. Itu karena memuliakan tamu. Karena tidak mesti kita itu bertamu selain hari raya. Apalagi zaman sekarang sudah modern ini, kita bisa video call, kita bisa telepon misalnya. Dengan tetangga pun juga seperti itu. Kadang kita mengandalkan media sosial ataupun WA, telepon dan lain-lain. Kita jarang untuk bertamu. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang kedua itu yang bisa mengangkat derajat adalah it'amut ta'ami lidhoifi wal jai. Jadi memberi makan kepada kepada tamu dan orang yang lapar. Wassolatu lan sholat bilaili ing dalem bengi. Wan nasu niyam dan orang lain di. Jadi yang bisa mengangkat derajat itu ada tiga ya. Yang pertama adalah uluk salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Satu. Yang kedua adalah it'amut ta'ami memberi makan lidhoifi wal jai kepada tamu maupun kepada orang yang lapar. Ini contohnya yang kedua itu kita terapkan di bulan puasa dan bulan Syawal. Sering kali maksudnya ya, salah satu contoh yang paling mudah. Contohnya apa? Memberi makan kepada jai, kepada orang lapar. Kita menyediakan menu buka bersama. Kita menyediakan takjilan di masjid, musola dan lain-lain. Itu termasuk it'amut ta'ami wal jai kepada it'amut ta'ami lid jai kepada orang yang lapar. Orang yang puasa ini masih lapar. Bohong lek wong puasa ini lapar lu bohong. Wong biasanya mangan sedina ping 2 ping 3 niku mboten maaf selama siang. Jadi bohong kalau ada orang yang puasa tidak lapar. Jadi akhirnya ketika kita bisa memberi makan orang yang puasa, memberi buka orang yang puasa, memberi takjil kepada orang yang puasa, itu pahalanya juga sangat besar. Termasuk di hari-hari biasa, tidak harus pada puasa Ramadan. Misalnya ada misalnya pengamen ataupun orang minta-minta, kelaparan kita beri makan, itu juga sangat baik. Misalnya kita memberi makan ke panti asuhan dan lain-lain, itu juga sangat baik. Karena apa? Rata-rata kalau di panti asuhan itu dalam tanda kutip ya, bisa jadi senantiasa kurang makanan
di sini cukup makanannya cukup, hanya cukup, tidak berlebih. Artinya oleh arep nambah, misalnya ada yang sik lu yang arep nambah itu sulit. Nah, itu kalau kita memberi makan ke panti asuhan itu juga sangat baik. Yang ketiga, washolatu billaili wan nasu niyamun. Jadi yang ketiga adalah sholat ketika orang tidur. Jadi sholat tahajud, sholat hajat, misalnya sholat witir di malam hari, sedangkan orang lain niku tidur, niku bisa mengangkat derajat kita. Sampun jelaskan ini tidak sengaja, ternyata wonten di bab niki pun kula jelaskan ini bahwa Imam Syafi'i, kalau tidak Imam Syafi'i ke Imam Ghazali niku sudah menjelaskan bahwa orang sholat malam dan mau berdoa niku doanya niku seperti anak panah yang dilesatkan, jadi tepat sasaran, bisa langsung nih Gusti Allah. Tapi jangan berharap misalnya ya Allah aku pengen sugih, sesuk langsung kayak sugih yo mesti. Karena apa? Doa niku ada 3 macam ya. Doa niku ada 3 macam. Ada yang langsung dikabulkan oleh Allah, ada yang ditunda oleh Allah, dan yang ketiga adalah diganti yang lebih baik. Misalnya nyata, wah aku jadi sugih ya Allah. Allah ngerti. Kelasnya Faradi ini, kelasnya saya misalnya kelasnya Faradi iki lek dikai sugih temenan dhek iku wis dindase ora gelem syukur, ora ibadahe berkurang, lalai dia akhirnya ya wis dikai rezeki sing cukup-cukup ae. Akhirnya mungkin rezekinya di hal yang lain, misalnya uripe senantiasa bahagia, orang apa hidup kita itu senantiasa bahagia, diberikan mungkin anak keturunan yang soleh solihah. Jadi seperti itu. Rezeki ini itu tidak hanya kekayaan. Jadi ada hal yang menurut kita itu bukan rezeki, tapi sebenarnya itu rezeki. Misalnya anggota badan kita lengkap, anggota badan kita dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Misalnya beripat kena nyawang, misalnya lambe kena ngomong, tangan kena ngantemi, ya bukan, tangan kena ibadah dan lain-lain. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang kurang kita sadari bahwa itu juga termasuk nikmat ataupun rezeki. Jadi ada 3 perkara yang menaikkan derajat. Yang pertama adalah wa ifsaul salam, jadi mulut salam. Yang kedua ita'amu to'ami, memberi makan. Yang ketiga washolatu billaili, sholat malam, wan nasu niyamun. Jadi ketika orang tidur kita sholat. Niku usahanya ini luar biasa, effortnya itu luar biasa. Gelem tangi begini itu effortnya luar biasa. Kayak sholat bareng ngono makan itu ngono niku sangat mudah diterima oleh Allah. Tapi ngoten, ojo langsung aku mempindu mau pengen sugih sesuk kudu sugih mboten ngoten. Tapi ada niku wau, doa niku ada 3. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, ada juga yang diganti dengan yang lebih baik. Misalnya ngoten wau kan kula nyebutkan ya, misalnya kula dereng pantes sugih. Mungkin kula diparingi sugih sakniki niku napa jenenge? Akhirnya tidak belum ibadah, kurang bersyukur, tidak bisa memanfaatkan kekayaan misalnya. Tapi mungkin sekali hal ini ditunda. Oh sih, atine bocahnya tak toto sih, kehidupannya misalnya tak toto sih, logika berpikirnya, atine piye, ini kok ditoto sih. Suatu saat pasti kita akan diberikan kekayaan. Jadi ngoten niku. Gusti Allah niku wis mesti Allah niku Maha tahu apa yang kita tidak tahu. Ngoten nggih. Jadi niku yang pertama wa amat derajatun, jadi yang mengangkat derajat ada 3. Sekarang kita masuk yang terakhir. Wa amal kafaratun, anapun utawi kang nglebur dosa. Fa isbahul wudu'i, yang pertama niku wa isbahul wudu'i, nyempurnaaken wudu. Fisi barotin ing dalam adem. Nah, jadi esok-esok adem niku tetap disempurnakan wudu. Kenapa niki termasuk dalam tanda kutip disempurnakan wudu? Jadi mungkin yang kita lakukan setiap hari niku sebenarnya nggih, niku dalam wudu niku ada yang wajib atau dan juga ada yang sunnah. Yang wajib niku hanya 6 gerakan. Selainnya itu niku termasuk sunnah.
Yang wajib napa mawon? Yang wajib itu yang pertama adalah membasuh niat. Jadi yang pertama itu niat, terus membasuh wajah. Jadi bareng ya, niat dan membasuh wajah itu bareng. Terus membasuh tangan 3 kan kemudian, terus sebagian rambut ataupun sebagian kepala 4. Yang kelima adalah membasuh kaki. Yang terakhir tertib. Ojo sampai kuali urutannya. Iki yang masuk wajib itu hanya 6. 2 niku hanya lafal ataupun di luar gerakan ya. Yang 2 itu di luar gerakan, yaitu niat dan tertib. Yang 4 gerakannya itu hanya 4. Jadi yang pertama niat itu bersamaan kita membasuh wajah yang pertama kali. Yang kedua tangan. Yang ketiga niku sebagian kepala atau rambut. Yang keempat yang kelima niku sebagian kaki. Yang keenam itu tertib. Jadi niku selain niku itu sunah. Lah teng mriki yang bisa melebur dosa adalah isbabul wudu'i fis sabaroti ing dalam adem. Jadi sempurnakan wudunya ketika dingin. Kabeh sunai dicekel, wajibnya dicekel. Yang menapa? Membasuh tangan, membasuh kumur-kumur, membasuh hidung, terus kuping dan lain-lain itu termasuk sunah. Itu dilaksanakan secara sempurna. Artinya juga tidak tergesa-gesa. Carane ngresiki napa membasuh tangan itu sampai apa? Sampai sikut. Terus harus kena air semua apa tidak? Jadi seperti itu. Niku yang bisa melebur dosa. Wa naqlulan ngalih. Al-aqdabi pira-pira wilangan ilal jamaati maring jamaah. Jadi pasti niku warna klulan ngalih akdami piro-piro wilangan ilal jamaati maring jamaah. Ai tegese ila sholati maring sholat maring jamaati sertane jamaah. Jadi yang kedua yang bisa melebur dosa itu adalah dengan sholat jamaah. Kenapa kita bisa melebur dosa dengan sholat jamaah? Niku penak banget. Wong jamaah niku bandingannya dengan sholat sendiri adalah 1 dibanding 27. Lah awake dhewe sedina sholat yang 5 ya. Dhewe 1 derajat. 5 derajat. Dibandingnya sholat jamaah 1 kali yang 20 derajat. 27 derajat. Niku berarti dhewe butuh waktu 6 hari untuk mengganti 1 kali sholat jamaah. Dan itu pentingnya jamaah, makanya teng mriki bisa untuk menggugurkan dosa, karena niku wau derajatnya sangat luar biasa. Selain itu, dengan kita berjamaah, kita bisa bertemu dengan orang lain, kita bisa uluk salam seperti yang tadi. Jadi uluk salam itu bisa menaikkan derajat dan lain-lain. Jadi kita bisa bertemu dengan orang lain, kita bisa bersalaman, mungkin itu sudah melebur dosa juga. Artinya nopo silaturahmi itu kan juga melebur dosa. Bertemu dengan orang lain, bertegur sapa, itu bisa melebur dosa. Penak banget. Dengan sholat jamaah wis lebur dosa. Yang ketiga, wa intidharus sholati lan ngenteni sholat ba'da sholati ing sakwise sholat. Jadi maksudnya niku pripun? Kalau mari maghrib aku selesai mulai wis sekalian ngenteni isya. Niku termasuk niki contohnya niku seperti niku. Wa intidharus sholati ngenteni sholat ba'da sholati sakwise sholat. Jadi mantun maghrib boten wangsul ngenteni sampai isya. Niku selama niku bisa jadi dosanya niku dilebur. Sama ini dilebur karena di sini Kanjeng Nabi niku dawuh wa amma kafaratun. Jadi anapun utawi kang lebur dosa niku ada 3 nggih. Wa isbagul wudu'i nyempurnaaken wudu fisabaroti ing dalam adem. Wa naqlul adami lan ngalih saking wilangan
ilal jamaati maring jamaah, jadi sholat jamaah. Yang ketiga wanti doru sholati lan ngenteni sholat ba'da sholati sause sholat, jadi menunggu sholat setelah sholat. Misalnya mantun duhur, nah sing untuk wajar itu nggih mantun maghrib sampai isya ning wau katek suwi. Yo sing luar biasa yo bar subuh keteni duhur niku yo rada mustahil, tapi nggih wonten sing nglakoni ngoten. Tapi niku nggih cara wong biasane yo kapan kerjane, kapan ngomong anak putune misalnya, kapan masake dan lain-lain. Lek bar subuh ngenteni duhur, jadi sing paling mungkin paling penak dan bisa melebur dosa kita meskipun gede-gede gitu nggih. Bar maghrib ndak waksul ngenteni salat isya. Jadi mungkin niku yang setengah babak dari bab 8. Jadi yang pertama amat derajatun, jadi anapun tahu yang mengangkat derajat. Fa ifsa'u salami, uluk salam yang pertama. Yang kedua ita'amu to'ami, memberi makan kepada siapa? Kepada tamu dan juga kepada orang yang lapar. Wassolatu bilaili wa nasu niyamun, jadi sholat malam ketika orang lain itu tidur, itu yang bisa mengangkat derajat. Yang kedua wa amal kafaratun, anapun utawi kang kelebur dosa, perkara yang kelebur dosa. Yang pertama faiz bagul wudu'i fis sabaroti, jadi menyempurnakan wudu di dalam dingin, waktu dingin. Saat ini mulai musim berdiding nih cara anu. Wanaklu lan kalih, wanaklul adami lan kalih saking ngilangan ilal jamaati maring jamaah, jadi sholat jamaah. Yang ketiga wanti doru sholati lan ngenteni waktu sholat ba'da sholati sause sholat. Jadi misalnya kita sholat maghrib ngoten kita sebelum napa ndak pindah dari tempat, jadi sekalian menunggu waktu isya, artinya tidak diselani dengan kegiatan lain. Misalnya bar maghrib dadak maem, dadak nopo niku mboten ngoten. Jadi misalnya kita sholat jamaah maghrib di masjid, ya wes kita tunggu di masjid tersebut sampai sholat isya, misalnya dengan sholat, baca Al-Quran, zikir dan lain seperti itu ya. Itu yang dapat melebur dosa. Wal maqalatu tasingatu intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.